Beberapa waktu lalu di Australia sebelum acara pernikahan, Stella melempar majalah yang sedang dipegangnya di atas lantai setelah melihat sampul majalah yang memperlihatkan wajah John dan seorang wanita yang telah merebut pria itu darinya. Di sana juga tertera jika mereka akan segera menikah. Stella sangat marah dan kesal dibuatnya. Dia mulai membanting barang-barang yang ada di dekatnya untuk melampiaskan amarahnya. "Hey, what happened with you?" tanya ayahnya saat melihat putrinya yang dipenuhi dengan amarah. "Dad, lihatlah, John akan menikah." Bill Loren mengambil majalah yang dilemparkan oleh putrinya di atas lantai. Pria itu membaca berita tentang pernikahan John dan langsung terbelalak kaget. "Putri Alex Jackson," gumamnya. "Apa Daddy mengenalnya?" tanyanya penasaran. "Tentu. Sedari dulu aku benci dengan pria ini. Dia selalu menjadi pesaing bisnisku. Apa kau tahu kenapa aku mendekati Michael Smith? Aku mendekatinya agar bisa mengalahkan pria ini nantinya. Sialan, ayah dan anak selalu mengganggu kita," umpat Stella kesal. "Dad, apa yang harus kita lakukan?" tanyanya. Bill Loren berpikir sejenak. "Bunuh mereka semua di hari pernikahan itu." "No Dad, John milikku. Aku tidak mau dia mati," sela Stella dengan cepat. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Stella melipat kedua tangannya dan mulai berpikir. Sejak awal John adalah miliknya dan wanita itu yang telah merebut John darinya. Stella tersenyum dengan licik saat telah mendapatkan sebuah ide gila di kepalanya. "Dad, aku ada ide. Aku akan kembali ke California untuk menghadiri acara pernikahan mereka," katanya sambil tersenyum dengan licik. Stella membujuk Gibson untuk meminjamkan anak buahnya dan Gibson memberikan beberapa anak buahnya untuk Stella. Dan pada saat acara pernikahan itu berlangsung, wanita licik itu ada di sana. Dia bisa masuk ke sana dengan cara berpura-pura menjadi seorang pramusaji dan tentu saja Stella menyamar agar tidak ada orang yang mengenalinya. Dia bisa ada di sana juga berkat anak buah Gibson yang diutusnya terlebih dahulu. Dengan bantuan anak buah Gibson, rencananya berjalan dengan mulus karena tidak ada yang melihat kehadirannya di antara ratusan tamu undangan yang ada di sana. Saat upacara pernikahan itu berlangsung, Stella menatap ke arah Samantha yang sedang bersama seorang pria kecil yang berada di pelukannya dengan penuh kebencian. Gaun pernikahan yang mewah, tiara dan kalung yang begitu indah, seharusnya semua itu miliknya dan seharusnya dia yang berdiri di samping John. Stella menggenggam tangannya dengan erat, menyelinap dari para tamu undangan dan mencari kesempatan yang ada untuk menjalankan rencananya. Tentu saja incarannya adalah pria kecil yang ada di pelukan Samantha karena dia akan memanfaatkan anaknya. Saat John dan Samantha menyelinap dari para tamu, Stella melihat mereka. Dengan cepat Stella memerintahkan seorang anak buah Gibson yang juga menyamar menjadi pramusaji di sana untuk mengikuti kedua orang itu. Setelah beberapa saat menunggu, John keluar dari kamar dan anak buah Gibson langsung berpura-pura menjadi seorang service room yang ada di sana. Samantha menahan nafasnya saat seorang pria menodongkan pistol di depan wajahnya. "Ikut deganku jika tidak mau anak itu mati." Samantha terbelalak kaget. "Anak? Apa anak yang dimaksud pria itu adalah Edward?" Ya, saat itu Stella telah menculik anaknya sendiri. Saat dia menculik Edward, Edward sedang bermain sendiri tanpa pengawasan. Sylvia meninggalkan Edward sendiri karena dia sedang berbincang dengan seseorang. Stella membujuk anaknya dan berbohong jika akan membawanya ke tempat Samantha, karena begitu polosnya Edward mengikuti Stella dan pada saat itu Stella membawa anaknya pergi dari sana. "Apa maksudmu anak?" tanya Samantha pada pria yang menodongkan senjata di depan wajahnya. "Jangan banyak bertanya, ayo ikut."
Dengan terpaksa Samantha mengikuti pria itu dan dia dibawa melewati jalan lain agar tidak ada yang melihat mereka. Dengan sebuah senjata tertodong di kepalanya membuat Samantha tidak bisa melakukan apapun. Pria itu membawa Samantha tiba di suatu tempat dan saat tiba Samantha terbelalak kaget karena Stella menempelkan sebilah pisau di leher anaknya sendiri. Wanita itu memegang Edward dan tampak beberapa pria berdiri di sisinya dengan senjata yang diarahkan ke Samantha. "Mommy!" teriak Edward saat melihat kedatangannya dan dia tampak ketakutan. Edward menangis dan berusaha memberontak dari pegangan ibu kandungannya. "Stella Loren, apa yang kau lakukan?" Samantha ketakutan saat melihat pisau tajam yang berada di leher Edward. "Oh, ternyata kau mengenalku, Samantha Jackson." Stella melemparkan tatapan penuh kebencian ke arah Samantha. "Mommy!" teriak Edward lagi dengan ketakutan. "Stop! I'm your mother!" teriak Stella marah. "Stella, hentikan, dia masih kecil dan tidak tahu apa-apa." "I don't care, aku memang ibunya dan aku berhak melakukan apapun padanya." "Apa hakmu?" tanya Samantha kesal. Wanita yang telah membuang anaknya itu masih berani membicarakan hak di depannya. "Hei, walaupun aku membuangnya tapi aku juga meninggalkan uang untuknya. Kau pasti menggunakan uang itu untuk keperluannya dan tentu saja aku berhak memperlakukan anak ini sesuka hatiku," kata Stella. "Uang? Sepeser pun aku tidak memakai uang $50.000 itu. Jika kau mau akan aku ambilkan uangmu itu dan akan aku lemparkan uang itu ke wajahmu," teriak Samantha. Dia sangat panik melihat Edward yang ketakutan di tangan Stella. Inilah alasannya kenapa selama ini dia tidak pernah mau memakai uang itu apapun yang terjadi pada Edward. "Aku tidak peduli karena itu bukan tujuanku." "Lalu apa tujuanmu?" "Aku ingin kau meninggalkan John." "Tidak bisa, dia suamiku sekarang," jawab Samantha cepat. "Dari awal pria itu milikku dan kau merebutnya dariku, seandainya tidak ada anak ini." Stella menekan pisau yang dipegangnya di leher Edward sehingga menggores kulit Edward. "Mom, it's hurt!" teriak Edward sambil terus menangis. "Berhenti berteriak, aku ibumu, bukan dia!" teriak Stella kesal. Edward menatap Stella dengan ketakutan dan terus menangis. "Stella, jangan lakukan itu, dia anakmu," pinta Samantha sambil menangis pula. "Dia anak yang tidak aku inginkan dan seharusnya aku membunuhnya sedari dulu," kata Stella dengan kejam. "Mommy!" panggil Edward dengan pilu. Samantha tidak berdaya, hatinya pilu melihat Edward. "Cepat kau putuskan, kau pilih John atau anak ini?" Stella kembali menekan pisau yang dipegangnya di leher Edward. "Stella, please, lepaskan Edward," pintanya dengan pilu. "Jangan bernegosiasi denganku," bentak Stella. "Berikan itu padaku," pinta Stella pada anak buah Gibson yang ada di sana. Dengan cepat anak buah Gibson memberikan sebotol cairan ke tangan Stella. "Aku beri kau waktu 10 detik, jika tidak memutuskan." Stella menyiramkan sedikit cairan itu di atas aspal dan saat itu juga aspal itu langsung mengeluarkan asap. "Kau tahu kan apa yang akan terjadi jika aku menyiramkan cairan ini di wajah anak ini, bukan?" Samantha memejamkan matanya. Siapa yang harus dia pilih? John atau Edward? Sungguh saat ini dia sedang berada di dalam situasi yang sangat sulit. Acara pernikahan itu pun telah berakhir, para tamu undangan pun telah membubarkan diri.
Saat itu John sedang berbicara kepada asistennya Billy mengenai rencana bulan madunya besok. Karena dia telah mengatur akan pergi berbulan madu dengan Samantha ke Maldives Island sesuai keinginan istrinya. John memerintahkan Billy untuk menggantikannya menjalani tugasnya dengan baik selama dia pergi. Saat dia sedang memberikan perintah pada asistennya, tampak Sylvia berlari tergesa-gesa ke arahnya. "Kak, apa kau melihat Edward?" tanya adiknya itu dengan panik. Pasalnya sedari tadi Sylvia sudah mencari Edward kemana-mana dan tidak menemukannya. Bahkan saat para tamu undangan telah pergi dia masih belum menemukan Edward. "Sylvia, apa maksudmu?" "Kak, tadi aku berbincang sejenak dan meninggalkan Edward, tapi sampai sekarang aku tidak menemukannya," jelas Sylvia. Wajah John langsung menegang. Apa maksud dari perkataan adiknya? "Billy segera cari ke semua tempat," perintahnya. Dengan cepat Billy memanggil anak buah yang berjaga di sana untuk menyusuri semua tempat itu untuk mencari Edward. Semua mulai panik dan ikut mencari seorang anak kecil di tempat yang luasnya berhektar-hektar. John segera berlari ke arah lift, siapa tahu Samantha turun ke bawah dan membawa Edward bersamanya. Dengan cepat dia melangkah keluar saat lift yang dinaikinya tiba di tempat kamar pengantin mereka. John membuka kamar dengan tidak sabar dan dia berharap Edward ada di sana dengan Samantha, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. "Baby." John berjalan ke arah kamar mandi, dia berharap Samantha dan Edward ada di sana tapi lagi-lagi tidak ada. Dia mulai panik sekarang, dengan cepat dia berlari keluar dari kamarnya. John berlari mencari asistennya, Edward tidak ada, Samantha yang baru saja dia tinggalkan pun tidak ada. Kemana perginya mereka? John mulai memaki para anak buah yang dia tempatkan untuk berjaga di sana. Bagaimana penjagaan mereka? Di tempat itu juga banyak security dan keluarganya pun sibuk dengan para tamu. Tapi memang di sana sedang banyak orang karena tamu undangan ratusan orang, jadi siapa yang bisa disalahkan? "Billy, ikut denganku," perintahnya. Keluarganya menunggu dengan cemas, begitu pula dengan Alex Jackson dan istrinya. Mereka telah berusaha mencari tapi tidak menemukan Edward. Mereka segera menghampiri John saat melihat pria itu di sana. "John, apa kau menemukannya?" tanya ibunya dan dia tampak khawatir. "No mom, Samantha juga tidak ada di tempatnya." "Apa kau bilang?" tanya Alex Jackson dan istrinya dengan serempak. "Guys, kembalilah untuk beristirahat. Aku akan mencarinya bersama dengan Billy." "Tapi John..." "Mom, trust me," katanya meyakinkan. Dia yakin Samantha tidak mungkin pergi begitu saja membawa Edward, apalagi di malam pernikahan mereka. Apalagi saat meninggalkan Samantha tadi, istrinya itu terlihat baik-baik saja. Pasti telah terjadi sesuatu. John mengusap wajahnya frustasi, seharusnya dia tidak meninggalkan istrinya tadi dan dia berharap Samantha dan Edward dalam keadaan baik-baik saja. Michael Smith menepuk pundak istrinya. "Sylvia, bawa ibumu untuk beristirahat dan bawa juga Tuan Alex dan istrinya untuk beristirahat. Aku dan John akan mencari mereka," kata pria itu. Sylvia mengangguk dan membawa ibunya. Sesuai perintah ayahnya, Sylvia juga mengajak Alex Jackson dan istrinya untuk beristirahat. "Dad, sebaiknya kau juga beristirahat. John, aku akan membantumu dan sebaiknya kita mengecek CCTV di tempat ini terlebih dahulu." "I know that." Kedua ayah dan anak itu pergi untuk melihat CCTV yang ada di tempat itu. Mereka melihat setiap CCTV yang ada di setiap ruangan. Saat terlihat seorang wanita dengan pakaian pelayan mendekati Edward,
John segera meminta menghentikan putaran video itu. "Itu dia," perjelas wajahnya. Perintahnya. Dengan cepat Billy memperjelas wanita yang mendekati Edward dan wanita itu membawa Edward pergi. "Stella." John menggenggam tangannya dengan erat saat melihat wajah wanita itu. Walaupun Stella menyamar menjadi seorang pelayan dan memakai rambut palsu, tapi dia dapat mengenali wajahnya. "Kurang ajar, seharusnya aku membunuhnya waktu itu," katanya kesal. "Bukankah aku sudah katakan padamu?" Wanita yang sakit hati sangat mengerikan, ujar ayahnya. "Sorry Dad, aku terlalu ceroboh. Seharusnya waktu itu aku langsung menghabisi mereka. Ini pelajaran untukmu, saat kau ingin menghabisi seseorang maka tidak perlu ragu, habisi saat itu juga." John hanya bisa terdiam mendengar perkataan ayahnya. Memang semua salahnya karena sudah lalai menjaga Samantha dan Edward. "John, Stella tidak mungkin berani melakukan itu jika dia tidak mendapatkan pendukung yang kuat," kata ayahnya lagi. "Maksud Daddy?" Michael Smith menunjuk pada sebuah video. "Lihat, istrimu dibawa oleh seseorang." John melotot saat melihatnya. Tidak lama kepergiannya meninggalkan Samantha, tampak seorang pria berpakaian pelayan mengetuk pintu kamar mereka dan tidak lama kemudian pria itu menodongkan pistol ke arah istrinya yang berdiri di depan pintu. Dia juga melihat Samantha yang tidak berdaya mengikuti pria itu. Siapa yang berani melakukan hal demikian? John menggenggam tangannya dengan erat. Dia kira Stella tidak akan menyentuh Samantha lagi, apalagi dia sudah lama menghilang. Tapi tidak dia sangka, ternyata menghilangnya Stella untuk mencari sekutu. Tapi kali ini, dia tidak akan melepaskan Stella dan siapapun orang yang berani membantu Stella membawa Samantha dan Edward pergi, tidak akan dia biarkan. Tanpa diperintah lagi, Billy memanggil manajer tempat itu untuk meminta penjelasan, siapa pria yang telah membawa Samantha pergi. Manajer di sana menjelaskan bahwa pria itu adalah pegawai baru yang baru saja bekerja. Manajer di sana juga memberikan data-data pria itu. Dengan cepat John meraih data-data pria itu yang diberikan oleh manajer di sana dan melihat wajah pria itu dengan teliti. "Anak buah Gibson," ujarnya. "Apa kau bilang?" tanya ayahnya. "Dad, lihatlah tanda di pelipis pria ini, ada sebuah tato di sana dan ini adalah tanda yang dimiliki oleh setiap anak buah Gibson," jelasnya. Sekarang sudah jelas bahwa anak buah Gibson yang menculik istrimu dan Edward karena Gibson adalah sahabat baik Bill Loren. Mungkin saja saat ini istrimu dan Edward dibawa ke markas mereka. "So Dad," John tersenyum dengan licik. "Are you ready to action?" Michael Smith melihat ke arah putranya itu dan tersenyum. Sudah lama dia tidak melakukan ini sejak menyelamatkan istrinya dan rasanya darahnya kembali mendidih. "Of course, aku akan membantumu menendang mereka." "Billy," panggil John. "Yes, Master." "Siapkan anak buah dan senjata. Kita langsung berangkat ke Australia untuk menghajar Bill Loren dan Gibson. Kita akan membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Tapi ingat, tangkap Stella hidup-hidup," perintahnya. "Siap, Master." Michael Smith dan putranya segera keluar dari sana. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke Australia. Mereka akan menghabisi Bill Loren dan tentu saja beserta dengan sekutunya Gibson. Billy menelan ludahnya dan mengikuti mereka. Siapapun yang berani melakukan hal ini maka dipastikan akan habis di tangan ayah dan anak itu.